Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan di channel Kristenku Inspiratif, dan kali ini kita bersama Bapak Pendeta Philip Mantopa, di mana dia memberitahu bahwa teologi yang benar adalah kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak boleh ataupun ikut bahagia kalau melihat orang lain itu menderita ataupun lagi kesusahan, dan kita juga tidak boleh di mana kita punya sudut pandang dari pengalaman kita sendiri bahwa ajaran yang benar itu adalah kasih Tuhan sendiri. Langsung saja kita ke video khotbahnya, mari kita simak videonya. Lalu ada banyak orang berkata kalau melayani Tuhan, sebagian yang bilang pokoknya penderitaan. Sebagian bilang oh enggak, kalau melayani Tuhan itu berkat, berkelimpahan. Bagaimana pandangan Pastor Philip? Tuhan itu Allah yang pribadi, relationship atau hubungan dengan Tuhan itu nyata. Sama dengan kita sama papa mama atau kita sama anak-anak kita. Gak ada hubungan itu yang sweet-sweet melulu. Pasti ada sournya juga, pasti ada pahitnya, bitter sweet. Jadi semua itu sudah satu paket. Yang penting kita jalan dengan Kristus setiap hari, dalam suka dan duka seperti orang nikah. Waktu duka jangan tinggalkan dia. Terima dia apa adanya, terima apa adanya yang dia berikan pada kita. Jangan mengeluh, Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Kalau suka jangan lupa sama dia. Yang penting itu. Jadi bukan penderitaan melulu. Berarti orang itu sekarang kan ada teologi salib kan istilahnya, yang mengkritik apa itu gereja-gereja diberkati, pendeta-pendeta melayani, bilang ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Nah, bagaimana? Ya, kalau kita hanya menerima teologi salib, maka kita harus lupakan, jangan rayakan Paskah, jangan rayakan kebangkitan maksudnya. Jadi cuma Jumat Agung. Jumat Agung langsung Natalan Minggu lagi. Iya betul. Jumat Agung Natal, gak ada Paskah. Betul. Tapi kalau kita mau kebangkitan doang atau artinya cuma berkat-berkat saja, ya lupakan Jumat Agung. Karena kita nggak bisa kebangkitan tanpa kematian. Jadi harusnya dua-dua ya. Kita juga percaya bahwa kita dipanggil untuk menderita, tapi kita percaya Allah kita juga memberkati dan take care hidup kita. Haleluya. Belajar senang gitu kalau lihat orang lain diberkati, dan kalau lihat orang lain menderita, jangan gaya. Kita ikut menangis bersama dengan mereka. Nah, ini yang seru nih, ini yang seru. Karena ada banyak orang kan pikirnya, iya itu orang diberkati, gerejanya maju, oh itu pasti tukang penjilat, oh itu teologi apa kemakmuran. Orang yang ngomong gitu iri hati. Oh, ada teologi baru namanya teologi iri hati, saudara ya. Jadi bukan teologi kemakmuran ini, kadang-kadang teologi iri hati, saudara ya kan. Nah, lalu bagaimana Pastor Philip menghadapi semuanya ini? Yang seperti Pastor Philip tadi bilang bahwa kita harus senang lihat orang lain senang, lihat orang lain maju, dan kita juga harus bersama dengan orang-orang yang susah. Jadi orang Kristen itu harus baik hati. Gitu aja lah bahasa gamblangnya, simpelnya. Jadi kalau kita melihat orang lain makmur, jangan kita tuduh itu teologi kemakmuran, kecuali kalau memang itu saja yang dia gembar-gemborkan. Tapi kita juga harus fair juga, lihat orang itu pasti ada bayar harganya. Kalau kita lihat orang lain dipromosikan oleh Tuhan, kalau orang lain punya good luck dan sebagainya, bersikaplah seolah-olah kita yang mengalami itu, dan seneng gitu loh lihat orang lain itu dipakai Tuhan, lihat orang lain itu diberkati, dipromosi. Itu saya sendiri melatih hati saya untuk seneng. Nah, kalau saya bisa seneng gitu berarti saya menyenangkan, bukan hanya bagi Tuhan, bagi orang lain. Biasanya orang begitu juga akhirnya akan dipromosikan oleh Tuhan. Kalau kita punya hati sedemikian rupa, kita akan mudah menerima kemurahan. Nah, kalau lihat orang lain menderita, kita jangan berkata, oh di sana ini, lihat ini, jangan sampai kita gloating over people who suffer. Jangan sampai kita itu bergaya-gaya. Buat saya membutuhkan hati yang busuk untuk bisa menertawakan orang, merendahkan orang di tengah kesusahannya. Betul. Dan lalu kita tuduh mereka kurang iman. Nah, itu salah. Kita tuduh mereka kurang percaya. Kamu jangan begitu. Ikut Tuhan tuh berkat, kurang sensitif, kurang peka. Kalau orang lagi susah, jangan bicara berkat sama dia. Nangis dulu sama dia. Dan sedapat mungkin tolong. Tolong dia, jangan hakimin dia. Kamu begini karena dosa. Iya, kadang-kadang. Tapi kalau dia lagi menderita karena apa? Kadang-kadang nggak semua penderitaan karena dosa juga kan? Nggak semua. Tapi kalau kita lihat orang menderita, kadang-kadang kita langsung comparisonnya kita. Lihat nih, aku diberkati, kamu sakit, aku healthy. Jangan begitu. Setiap orang punya susah sendiri. Rangkul dia dulu, nangis dengan dia dulu, doakan dia. Nah, setelah itu baru ingatkan dia bahwa Allah itu sanggup memberkatimu. Nah, itu pesan kita mudah diterima setelah kita menunjukkan empati. Kebanyakan yang namanya gospel prosperity, kalau nggak hati-hati melihat begitu kita tuduh, lu orang kurang iman tuh. Itu yang keliru. Itu keliru sekali. Karena kemakmuran menggantikan kasih. Tapi juga salah kalau kita punya paham yang mentalitas slavery. Orang lain diberkati, itu kemakmuran doang dan sebagainya. Jangan pernah hapuskan
fakta bahwa orang-orang seperti ini mungkin mereka sah untuk diberkati karena mereka bayar harganya. Belajarlah bahagia, happy. Nanti siapa tahu kondisi kita sendiri diangkat oleh Tuhan. Amin. Nah, saya seringkali menyebut ada orang-orang yang menjual, namanya teologi yang menjual penderitaan. Ya. Jadi dalam khotbahnya dia terus yang dia jual istilahnya, oh hidup terus menderita, saya nih saudara menderita, saya ini, saya ini. Nah, saya khawatir itu namanya teologi yang menjual penderitaan. Bagaimana pandangan Pastor Philip? Saya rasa di dalam teologi juga ada dua macam. Satunya lagi kapitalisme, satu lagi komunisme. Dua-dua bukanlah kerajaan Allah. Kadang-kadang kita melihat yang menderita apakah lebih rohani? Oh, enggak juga. Itu semua kan tergantung motivasi. Jadi ada orang yang sudah melayani, menderita, matinya masuk neraka lagi. Iya, bisa juga. karena terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak menjual penderitaannya. Orang miskin yang jahat juga banyak, orang kaya yang jahat juga banyak. Jadi jangan anti orang miskin atau orang kaya. Kasih semua orang secara rata. Amin. Amin. Kasih mereka. Kasih dengan kasih Yesus yang realistis dalam kehidupan mereka. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.